Selamat sore, Miss Wuro dan teman-teman yang saya banggai dan hormati. Jadi, pada kesempatan hari ini, saya sebagai siswa kelas 11 David, Cerdias Primana Putra, akan memulai sebuah presentasi yang dimana temanya yaitu mengenai permasalahan sosial. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus mengenai kemiskinan. Langsung saja saya mulai. Di sebuah desa terdapat keluarga Pak Budi yang memiliki 3 orang anak. Pak Budi bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang tidak tetap. Ketika mendapatkan pekerjaan, penghasilannya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, ketika tidak ada pekerjaan, keluarga tersebut mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anak pertama Pak Budi terpaksa berhenti sekolah setelah lulus SMP karena keluarga tidak mampu membiayai kebutuhan sekolahnya. Anak kedua masih bersekolah tetapi sering tidak memiliki perlengkapan belajar yang lengkap. Sementara itu, keluarga tersebut tinggal di rumah sederhana dan kesulitan memenuhi kebutuhan kesehatan ketika ada anggota keluarga yang sakit. Pemerintah desa seterusnya memiliki beberapa program bantuan sosial dan pelatihan keterampilan. Namun, Pak Budi belum pernah mengikuti pelatihan karena kurang mendapatkan informasi mengenai program tersebut. Baik saja, langsung masuk ke pertanyaannya, yaitu pertanyaan pertama, apa masalah sosial yang terdapat dalam kasus tersebut? Baik, masalah sosial yang terdapat dalam kasus yang saya sampaikan yaitu di mana terdapat kemiskinan di lingkungan masyarakat yang terjadi di keluarga Pak Budi ini. Lanjut. Pertanyaan kedua, apa saja faktor yang menyebabkan keluarga Pak Budi mengalami kemiskinan? Faktor yang menyebabkan keluarga Pak Budi ini menjadi miskin yaitu pekerjaan yang tidak menetap dan gaji yang kurang atau tidak cukup. Ya, yang dimana ini hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga ini mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Jadi ini juga sebagai kesenjangan sosial yang perlu diperhatikan bagi keluarga Pak Budi dan masyarakat yang membutuhkan. Lanjut. Pertanyaan ketiga, siapa saja yang terdampak oleh masalah kemiskinan dalam kasus tersebut? Yang terdampak dalam kemiskinan di studi kasus itu adalah keluarga Pak Budi itu sendiri, karena anaknya ada yang putus sekolah setelah lulus dari SMP dan kesulitan memenuhi kebutuhan kesehatan ketika ada anggota keluarganya yang sakit. Baik, langsung saja saya ke pertanyaan 4. Apa dampak kemiskinan terhadap pendidikan anak-anak Pak Budi? Dampak kemiskinan terhadap pendidikan anak-anak Pak Budi itu yakni anak-anak dari keluarga Pak Budi tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat akses pendidikan yang setara ya. Dan juga tidak bisa merasakan ilmu pengetahuan yang didapat karena kesulitan ekonomi dari keluarga tersebut. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan bagi pendidikan serta kualitas kehidupan anak itu sendiri. Karena bagi anak, investasi pendidikan itu sangat bermanfaat untuk ke depan dan di hari esok. Oke, baik, lanjut. Pertanyaan kelima, apa dampak kemiskinan terhadap kehidupan keluarga Pak Budi? Dampak kemiskinan terhadap keluarga Pak Budi itu sulitnya mendapatkan kehidupan yang layak. Kesehatan tak terjamin, kesenjangan sosial serta ketimpangan pendidikan. Ini yang perlu diperbaiki dan perlu dibenari supaya tidak terjadi ketimpangan, kesenjangan yang mengkhawatirkan keluarga Pak Budi dan juga masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita perlu namanya
kebersamaan untuk mengentaskan kemiskinan yang tidak dicita-citakan hidup ini. Lanjut, pertanyaan ke-6. Menurut pendapatmu, apakah kemiskinan hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan? Jelaskan berdasarkan kasus tersebut. Ya, bagi saya, apa yang saya tangkap dari kemiskinan ini, itu tidak pengaruh dari sebuah pendapatan. Itu tidak pengaruh ya. Kenapa? Alasannya ialah kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan didikan bisnis serta ketimpangan pendidikan yang diraih. Ini yang perlu diubah dan bagaimana kesejahteraan bisa meningkat di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Jadi peran pemerintah ini begitu penting untuk menyelesaikan sebuah kemiskinan di suatu daerah. Bangsa ini adalah bangsa yang kaya. Oleh sebab itu, permasalahan-permasalahan yang terjadi di sosial bisa diatasi bagaimana masyarakat, pemerintah itu bisa bekerja sama, berkomitmen untuk mewujudkan yang terbaik. Dari pemerintah, janganlah membuat kebijakan yang begitu menyulitkan masyarakat. Masyarakat pendapatan, penghasilan rendah itu jangan apa-apa dipajakin, tetapi dipedulikan dan juga dipenuhi kebutuhan hidupnya. Itu saja. Dan ini juga pengaruh dari keluarga Pak Budi, ya, bahwa keluarga Pak Budi perlu diperhatikan oleh pemerintah. Lanjut. Pertanyaan ke-7, pemerintah desa menyediakan bantuan sosial dari pelatihan keterampilan. Menurutmu, mengapa program tersebut penting untuk membantu mengatasi kemiskinan? Baik, ini penting karena melalui program ini itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan cara mengentaskan kemiskinan, dan pemerintah harus bisa memperbaiki kondisi ekonomi suatu negara, yang dimana ini untuk mewujudkan negara yang makmur, berdaulat, adil, serta sejahtera. Jadi bangsa yang besar, bangsa yang mau bekerja sama, bangsa yang kuat itu harus bisa memegang teguh prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran untuk kehidupan bersama. Jadi dengan adanya komitmen ini, kemiskinan bisa kita selesaikan. Lanjut. Ke-8. Apa solusi yang dapat dilakukan oleh A. keluarga Pak Budi, B. masyarakat sekitar, C. pemerintah? Baik, saya akan jelaskan melalui ketiga pertanyaan itu. Solusi yang dapat dilakukan oleh keluarga Pak Budi itu sendiri, ya, di mana mereka harus optimis dalam bekerja, dan mereka juga harus bisa mengikuti informasi-informasi yang tersedia dari pemerintah untuk mengikuti program-program yang disediakan, ya. Dan juga Pak Budi mau belajar bagaimana cara menghasilkan cuan dari sebuah bisnis, ya. Yang paling terpenting ialah mau belajar, tidak mengeluh, dan juga bisa berubah, ya, dari miskin menjadi makmur, yaitu kaya, ya. Dan juga masyarakat sekitar itu harus bisa bergotong royong. Masyarakat sekitar ini tugasnya saling peduli dengan yang lainnya. Ketika ada kesusahan, seperti keluarga Pak Budi ini, yang dimana miskin, butuh namanya uluran tangan, itu seharusnya dibantu dengan secara hati yang ikhlas, dan juga mau bersama-sama untuk mengarahkan. Jadi keluarga Pak Budi ini butuh peran masyarakat sekitar untuk bisa mengentaskan kemiskinan, ya. Dan juga yang terakhir, pemerintah
solusi dari pemerintah ini sangat penting, paling terpenting, yaitu utamanya. Karena pemerintah harus bisa memberikan bantuan sosial yang dibutuhkan keluarga Pak Budi itu, ya, dalam menghadapi tantangan kehidupan yang begitu berat. Jadi Pak Budi ini perlu dibina, diarahkan oleh pemerintah, ya, supaya ekonominya ini terwujud menjadi makmur, ya, dan juga Pak Budi bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Lanjut. Pertanyaan ke-9, jika kamu menjadi bagian dari masyarakat desa tersebut, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu keluarga yang mengalami kemiskinan? Yang akan saya lakukan, ya, di mana saya menjadi bagian dari masyarakat itu, ya, pastinya saya akan merangkul, akan memenuhi standar kehidupan apa yang mereka butuhkan, yaitu dari keluarga Pak Budi, yang dimana harus dibimbing menjadi keluarga yang sukses, penuh dengan kualitas yang terjamin, serta biaya pendidikan dan kesehatan akan ditanggung, serta bisa diakses dengan cara yang mudah. Jadi bagi keluarga yang membutuhkan seperti keluarga Pak Budi ini, saya akan memberikan sebuah program yang dimana ini bisa menyelesaikan sebuah kemiskinan atau ketimpangan, ya, kemiskinan dan ketimpangan, dan bisa memperbaiki kualitas hidupnya mereka dengan cara tidak membebani dan mempermudah akses layanan masyarakat, layanan yang mereka butuhkan seperti kesehatan, pendidikan, dan juga mereka juga membutuhkan kehidupan yang layak dari makanan yang sehat dan bergizi. Lanjut ke 10. Buatlah kesimpulan singkat tentang penyebab, dampak, dan solusi masalah kemiskinan berdasarkan kasus di atas. Baik, masalah kemiskinan yang terjadi di keluarga Pak Budi, dan ini menyebabkan ketimpangan sosial. Penyebab kualitas pendidikan, edukasi yang tidak setara itu bisa membentuk kesenjangan sosial dan terjadinya mental yang buruk, serta kesehatan keluarga mereka itu menjadi down. Dampak, keluarga Pak Budi bisa melakukan berbagai cara untuk mendapatkan sebuah hasil yang menguntungkan. Mungkin keluarga Pak Budi pinjam ke bank, ya, dan demi memenuhi kebutuhan hidupnya itu Pak Budi bisa juga melakukan aktivitas yang ilegal, ya, mungkin bisa kena pinjol, ya, judol, dan banyaknya masyarakat atau orang-orang di situ yang sering membuat gosip, ya, membuat gosip terhadap keluarga Pak Budi itu. Dan solusinya, pemerintah berkolaborasi kepada keluarga Pak Budi dan masyarakat setempat untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi, ya. Ini perlu diatasi dan membina ekonomi supaya bisa bangkit lebih baik dan biaya yang besar ditanggung oleh pemerintah. Jadi keluarga Pak Budi itu biayanya, apa yang dibutuhkan bisa didapat melalui akses program pemerintah setempat. Baik, lanjut ke tugas akhir. Carilah satu contoh, ya, masalah kemiskinan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda
yaitu oke, baik, saya akan menjawab. Jadi ini saya Cerdias Pemada Putra di Semarang Barat, Kecamatan Tawangsari, Jawa Tengah, Indonesia, terdapat banyak sekali orang yang masih di bawah kehidupannya, yang jauh dari kata layak. Mereka itu membutuhkan sebuah uluran tangan. Seperti contohnya yang saya temukan di kawasan lingkungan saya, yaitu pemulung. Pemulung masih sangat banyak sekali. Mereka masih butuh namanya belas kasihan dari orang-orang. Mereka diberikan upah yang sedikit, yaitu dari kumpulan sampah yang didapat. Dengan sayangnya, pemerintah belum bisa memperhatikan secara 100%. Penyebab ini yaitu di mana kualitas pendidikan belum setara dan kurangnya perhatian, yaitu tadi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga ini memiliki dampak yang dimana masyarakat begitu khawatir atas kesehatan pemulung itu, orang-orang yang membutuhkan itu di kawasan Semarang, dan takut terjadinya diskriminasi pastinya. Upayanya adalah pemerintah ini harus berkolaborasi melalui dinas sosial, yang dimana mereka harus peduli dengan masyarakatnya yang membutuhkan, yang dimana ini harus bisa menangani kasus sehingga kemiskinan di Semarang dapat menurun, bisa bangkit dari yang terpuruk menjadi yang lebih baik. Serta solusinya adalah penyuluhan pendidikan dan pengarahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang setara, supaya tidak terjadi lagi kesusahan yang begitu menjerat hati masyarakat dan mental masyarakat seperti pemulung itu. Ini yang didapat dari saya mengenai apa yang saya observasi setiap hari di kawasan saya, di Semarang, Kecamatan Tawangsari, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi banyak sekali masyarakat yang masih membutuhkan namanya bantuan, masih membutuhkan namanya arahan. Kita tidak tahu kapan ini bisa berakhir. Tetapi ketika kita mau bersama, semuanya itu bisa kita wujudkan. Kita memiliki program yang sungguh mulia. Mengentaskan kemiskinan adalah dengan cara memberikan fasilitas yang terbaik. Kualitas pendidikan itu sendiri yang harus setara, dan juga makan adalah solusi untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang perlu dipenuhi. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya bagi sekarang ini pemerintah memberikan sebuah program pangan seperti MBK, dan juga layanan-layanan kesehatan sekolah gratis yang berguna bagi masyarakat membutuhkan. Dan bagi masyarakat di pelosok dalam, mereka bisa menikmati apa yang tadinya itu tidak bisa dinikmati. Contoh sederhananya adalah di mana masyarakat waktu itu belum bisa
mendapatkan akses teknologi yang setara dari kota-kota yang sudah mendapatkan akses teknologi yang setara. Dan akhirnya ketika keluh kesah itu didengar, mereka mendapatkan akses teknologi yang setara dari bantuan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Inilah permasalahan sosial. Permasalahan sosial terus terjadi dari aspek kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan itu bisa menimbulkan permasalahan sosial. Dari keluarga, dari kehidupan, apa yang kita harapkan belum bisa tercapai, dari pekerjaan-pekerjaan apa yang kita lakukan, itu pasti ada masalah sosial. Sifatnya yaitu sangat tidak enak untuk dirasakan dan pastinya sangat sakit di hati. Tetap semangat bahwa permasalahan sosial ini bisa berakhir jika ada sisi terang yang mau diselesaikan secara bersama. Kekompakan akan terbentuk melalui kesepakatan yang timbul secara bijak. Itu saja, dan kita harus memberikan prinsip-prinsip yang terbaik dari kemiskinan ini. Ini sudah dijelaskan melalui SDG, Sustainable Development Goals, bahwa di dunia ini tujuan pemerintah ialah untuk mengentaskan kemiskinan dan menyelesaikan masalah-masalah yang membuat masyarakat itu tidak enak. Itu saja dari saya. Terima kasih.